Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana ni'amahu al-mutawaffirah. A'zamuha al-iman wal-islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita bicarakan pada kesempatan fajar kali ini tentang bagaimana Ramadan akan mengantarkan manusia kepada fitrahnya, pulang ke negeri akhirat, ke tempat yang semestinya, yaitu surga yang Allah janjikan. Untuk mencapai bukti tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala, manusia bisa menggunakan fitrahnya, bisa menggunakan media akalnya, ataupun melalui wahyu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia terlahir sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia itu beriman kepada rububiyah dan ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak akan pernah berubah dari zaman ke zaman. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala beritakan, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menetapkan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Dan kalau kita hendak menelusuri tentang keyakinan azali manusia, maka kita akan mendapatkan di dalam surah Al-A'raf ayat 172, Allah rekam dengan baik kepada kita. Bisa kita periksa nanti di mushaf kita masing-masing, bahwa dahulu sebelum ruh kita Allah rilis ke dunia ini, Allah telah mengambil perjanjian kepada kita semua, mengambil persaksian kepada kita semua, dan kita sama-sama telah menyaksikan itu, dan itu adalah fitrah kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu, ketika Allah mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka, seraya bertanya, bukankah aku ini Tuhanmu? Bukankah aku ini Rabbmu? Maka mereka, para arwah itu menjawab, betul, engkau adalah Tuhan kami. Kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Maka tidak ada alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menegasikan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, saya lupa di dunia, saya enggak ingat di dunia, saya tidak tersadar di dunia. Maka itulah pentingnya untuk mengembalikan setelan asli pabrikan ruh kita, agar terhadap ayat-ayat yang jelas mengajak kita untuk kembali kepada kesadaran itu, bisa bergetar hati kita, bisa menetes air mata kita,
bisa menangis kita sejadi-jadinya. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, selama bulan Ramadan kita bisa menghitung sesungguhnya kontaminan atau hal-hal yang menjadi pengotor bagi hati-hati kita. Sudah sejauh mana polusi keimanan masuk ke dalam hati kita. Karena begitu amat indahnya gambaran yang disampaikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suddiqatis syayatin." Ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengembalikan kesadaran itu bahwa residu sisa-sisa kemaksiatan di luar bulan Ramadan meninggalkan jejak adiksi di memori otak kita. Adiksi itu artinya ketergantungan. Ketergantungan fisik ataupun mental. Jadi kalau kita mendengar zat adiktif, itu zat-zat yang kalau kita sempat mengkonsumsinya maka akan ketagihan terus. Begitu juga perilaku buruk dan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan berulang-ulang. Itu akan meninggalkan jejak akut pada memori otak kita. Dan dia akan menagih secara periodik. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk bagaimana menahan hal-hal ini. Satu bukti yang paling mudah adalah para perokok berat sekalipun di siang hari bulan Ramadan mampu untuk tidak merokok. Alasannya sudah pasti, sebagaimana Allah katakan, dia berpuasa karena aku. Ini yang Allah sebut anna ajzi bihi. Bagaimana mungkin orang yang sudah ketagihan, ada adiksi di otaknya, kemudian dia bisa berhenti seketika? Karena Allah Jalla wa'ala. Begitu juga kebiasaan buruk dan maksiat. Bagaimana cara menghentikannya seketika? Karena Allah Jalla wa'ala. Setelah kita tafakur dan muhasabah, mengevaluasi capaian Ramadan kita, kemudian sadar atas segala kelalaian, kemalasan, maka penyesalan itu harus dikonversi dalam bentuk taubat, istighfar yang penuh dengan kesadaran. Barangkali itu bisa memenangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai pelajaran yang sangat berharga yang Allah sajikan dalam kisah bapak kita Nabi Adam alaihissalam dengan iblis laknatullah alaih. Karena kesombongan kita, akhirnya kita enggan untuk bertaubat. Kita masih melihat sebab-sebab di luar kita. Kita lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala sesembahan kita yang wajib disembah dalam keadaan apapun juga. Jangan sampai karena kesombongan kita, oh gara-gara si fulan tidak move on dari kejadian masa lalu, akhirnya taubatnya ditunda-tunda. Masih ingin merasakan nikmatnya dunia. Masih ingin memikirkan, saya taubatnya nanti dulu. Ini pekerjaan saya walaupun haram, tetapi ini menjadi tulang punggung keluarga saya. Kalau saya bertaubat hari ini, anak saya masih kecil-kecil. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak sanggup memberikan rezeki yang halal baginya. Terhalang dari bertaubat pada Allah karena takut anak istrinya tidak makan. Jangan sampai pertaubatan kita itu sebagaimana yang terjadi pada peristiwa Fir'aun laknatullah alaih. Sudah Allah beri peringatan berkali-kali. Datang kepadanya bukan hanya satu orang nabi, tetapi dua orang nabi utusan Allah. Tidak juga menjadikan Fir'aun bertaubat. Tetapi kalau kita buka di Al-Quran, ternyata Fir'aun pun bertaubat. Satu kesempatan ketika orang di detik-detik akhir kematiannya untuk bertaubat, malam yughargir, selagi nyawanya belum di kerongkongan masih mungkin diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun sempat bertaubat pada waktu itu.
Tetapi Fir'aun kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Al-an wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin." Apakah baru sekarang kamu beriman, padahal sebelumnya kamu telah bermaksiat dan termasuk orang-orang yang merusak? Sesungguhnya ayat ini kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan untuk diri kita, barangkali ayat ini cocok sekali buat kita. Kenapa baru sekarang? Kenapa baru sekarang bertobat kepada Allah? Maka jangan sampai diri kita lalai dari peringatan-peringatan yang Allah berikan. Terlalu banyak contoh dan permisalan untuk mengembalikan kita kepada fitrah kita sebagai manusia surga, sebagai jiwa yang Allah telah baiat untuk menyaksikan keesaan Allah, dan sebagai hamba yang siap mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengan bulan Ramadan ini hapuskan semua dosa-dosa kita. Kalau belum sempat menangis, maka bagaimanapun caranya harus menangis. Kalau nggak bisa menangis karena dosa kita, maka menangislah karena kita tidak bisa menangisi diri kita sendiri yang penuh dengan kemaksiatan. Ramadan pasti akan meninggalkan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki Ramadan masih akan tetap menunggu pertobatan kita dan akan tetap memberikan ampunan kepada hamba-hambanya yang bertobat. Semoga apa yang sedikit dan sebentar ini bermanfaat bagi yang menyampaikan, terutama yang baik, yang benar, yang hak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan dan kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.